Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan. Bab tahun 1063 sampai tahun 1067. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih Kepala Lembah Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan." Kepala Lembah Tang terlalu sopan. "Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini tidak akan pernah ada." Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Tetapi dia tidak memiliki sikap menyendiri yang dimiliki oleh seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke elder kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Tetua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Tetua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang dulu secara alami tidak akan mengatakan apapun. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat sekelilingnya saat dia memerintahkan, "Setiap orang harus bubar." Banyak murid Burning Flame Valley di sekitar buru-buru mengakuinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Semuanya perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan dikirimkan secara samar dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti saya." Dia berbalik dan memimpin jalan ke wilayah dalam lembah setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, biasanya disimpan di Do Technique Hall di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. "Hi, Xiao Yan, apa lotus api yang kamu gunakan tadi di kelas Do Technique? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia membuang waktu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang sedang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Peratai api itu adalah sesuatu yang saya ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ini cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Angry Buddha Lotus Flame adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame ini. Setelah bertahun-tahun mengalami kesempurnaan, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapai adalah hal-hal yang tidak bisa ditandingi oleh teknik Do lainnya Xiao Yan. Karenanya, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah Angry Buddha Lotus Flame memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain.
Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik percakapan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur pecahan batu telah memendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zen di depan tiba-tiba berhenti. Saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalur pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung Dou Technique Hall. Tempat ini adalah Balai Teknik Dou Burning Flame Valley kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya, Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang menyadarinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya menjadi penjaga di Dou Technique Hall. Ikuti aku, The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zen melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke aula yang sangat besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. 3 sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan Dou Technique Hall. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk ke Tang Zen. Sesepuh, tolong buka Dou Technique Hall. Tang Zen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. Ketiga sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan saat mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk banyak riak tajam setelah sinar merah mendarat di atasnya. Baru kemudian aula besar itu mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Zen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Huo'er segera menyusul. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak-rak tinggi yang tertata rapi terlihat di mata mereka. Rak kayu itu diisi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Zen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga aula Dou Technique tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas, itu tampak kosong. 4 sudut lantai ini diselimuti oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah tingkat ini. Ada cahaya merah tertinggal di sana. 10 jari Tang Zen dengan cepat menekan cahaya itu dan secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal digantung di udara itu benar-benar berwarna merah. Sekilas, seseorang dapat melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari api misterius 3 api langit di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Tang Zen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zen hanya akan memberinya gulungan Skyfire Tree Mysterious Cheng lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari perubahan misterius 3 Mysterious Skyfire, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari Burning Flame Valley selama beberapa generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat perubahan misterius 3 Mysterious Skyfire ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup napas.
menangkupkan tangannya ke Tang Zen dan berbicara dengan sikap serius. Anda telah menyelamatkan hidup Huo'er, ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang dulu. Bagaimanapun, aku yang dulu hanya memiliki satu anak perempuan. Tang Zen melambaikan tangannya saat dia berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan Skyfire Tree Mysterious Cheng yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di Burning Flame Valley saya. Oleh karena itu, aku yang dulu akan tetap berjaga di sini. Xiao Yan tidak keberatan. Dou Technique Hall adalah tempat yang sangat penting untuk faksi manapun. Tang Zen telah membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan yang matanya tertutup tidak memperhatikan warna merah yang sangat cerah yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh Dou Technique Hall secara samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zen dan Tang Huo'er yang berada di samping Xiao Yan menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas, Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira dia telah secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, perubahan misterius tiga misterius Skyfire ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zen juga perlahan menghilang, ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley saya, kemungkinan Burning Flame Valley saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur Flame yang terbakar saat itu. Membakar leluhur Flame, Tang Huo'er di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Tang Zen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan yang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Burning Flame Ancestor adalah pendiri Burning Flame Valley kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo'er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api terbakar ini. Tampaknya celah waktu memang sangat besar. Apakah leluhur api terbakar sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat. Menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli utama di benua Douqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Douqi. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Doudi yang legendaris. Tang Zen perlahan berkata, suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Doudi, ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Judul ini tidak membutuhkan dekorasi apapun, itu sendiri memiliki tekanan yang tak terbatas.
menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Zen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari 4 orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Pil Tower. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di Central Plains hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api pembakaran memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini telah dibuat olehnya. The Skyfire 3 Mysterious Cheng diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er segera melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia sepertinya berada dalam kondisi tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena itu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Zen mengangguk saat dia menjawab. Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo'er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zen membelai jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin. Dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah dari faksi-faksi seperti Hall of Souls. Tang Zen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan, Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan Xiao Xuan yang lebih tua ini? Tang Zen kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao seperti bulu pada sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao yang lebih tua ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu, dia tidak akan terlalu serius. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api pembakaran dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Jangan meremehkan dia. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api-api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun. Namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan doki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah dari. Mata Tang Zen menoleh ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat bukanlah seseorang dari Burning Flame Valley saya. Bagaimana bisa itu tidak membuat seseorang merasa menyesal? Tang Zen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun.
Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika pernapasannya tidak tetap konsisten, kemungkinan bahkan Tang Zhen akan mengira bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama warisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisan saya hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal. Namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya, Tang Zhen dengan samar menjelaskan. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakat Anda juga sangat luar biasa. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah-lembah api yang terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak Anda sukai tidak akan bisa mengomeli Anda. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Aye, Tang Huo'er buru-buru mengangguk. Tampaknya takut Tang Zhen akan terus mengomel. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiao Yan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya kapan dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu." Xiao Yan jelas sadar bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen dianggap tidak terlalu baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius Skyfire harus sepenuhnya ada di kepala Anda, kan?" Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire 3 Mysterious Cheng. Ini tidak hanya mencakup perubahan pertama tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. Hati Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dengan perubahan misterius 3 Mysterious Skyfire ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. Perubahan misterius 3 Mysterious Skyfire mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan keras. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya, Tang Zhen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari Skyfire 3 Mysterious Cheng selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena Anda telah mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Cheng, mari kita tinggalkan aula dulu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiao Yan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan sangat gembira saat dia meninggalkan aula Douqi dan merasakan udara segar bertiup padanya. "Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan pergi.
Jika ada hal yang perlu Anda bantu di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya, karena Skyfire Tree Mysterious Cheng sudah ada di tangannya. Secara alami tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kau akan pergi? Tang Zhen berniat membuat Xiao Yan tinggal. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir Anda harus memiliki urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan perubahan misterius 3 misterius." Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak mengerti situasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah-lembah api yang terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar saya." Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zhen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley. Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat puncak dari Burning Flame Valley. Namun, keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Bagaimanapun, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua, berada dalam kepemilikan api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, dan bahkan api dingin tulang. Dia secara kebetulan mampu melepaskan 3 perubahan misterius Skyfire ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo'er, teknik rahasia semacam ini sepertinya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia benar-benar akan bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen. Dia tidak lagi perlu berakhir begitu sengsara setelah hanya bertahan selama 10 pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali Skyfire Tree Mysterious Cheng meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan digunakan, tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan. Ekspresi pemikiran yang dalam melintas di wajah Xiao Yan. Bagaimanapun, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi yang terkuat dari semua api. 3 perubahan misterius Skyfire yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi kemungkinan adalah sesuatu yang tidak seorang pun, bahkan di Burning Flame Valley, pernah mencapai. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode ki misterius seperti mantra api? Sepertinya meskipun aku benar-benar menguasai versi lengkap dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh saya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan.
Aku bertanya-tanya bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter peri kecil. Tubuh racun sedihnya memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik. Semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, "Apakah Anda Tuan Yan Xiao?" Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat saat mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. "Anda akhirnya kembali. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda di Burning Flame Valley." Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan waktu membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat." "Itu bagus karena kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda." Liu Qing berbicara sambil menyeringai. "Mengapa saat ini banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liuku memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda, CKCK, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer." Lin Yan menamparkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. "Memang cukup banyak yang datang, di antaranya termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi penatua kehormatan mereka." "Tidak perlu penatua kehormatan ini. Saya tidak berniat tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ya, saya tahu Anda tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan orang lain menaruh dendam." Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama. "Apakah Anda memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali?" Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke pavilion batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sikap serius. "Ya, saya punya berita." Perhatian Xiao Yan sedikit menguat ketika dia mendengar ini. "Xinlan yang Anda sebutkan itu harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan," kata Liu Qing. "Klanmu?" Xiao Yan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, "Seperti apa kekuatan klan Ye ini?" "Cukup kuat, setidaknya. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh Menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa." Liu Qing berkata, "Daerah pilkada dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi penatua di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut,
kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xin Lan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua Menara Pil? Xiao Yan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xin Lan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah Menara Pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam Menara Pil untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar dengan liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Sebuah konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya menyebabkan orang merasa takut, telah muncul di Central Plains sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul lagi. Ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan konstitusi racunnya, tapi Xiao Yan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Apalagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percayai tanpa syarat di dalam hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang sedang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Liu Qing mengerti sedikit saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es lah yang paling banyak mencari. Lembah Sungai Es, ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Itu benar. Berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah Sungai Es, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat Lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah. Dari ekspresi suram Xiao Yan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Ice River Valley tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan.
ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Saya akan melakukan perjalanan ke daerah pilkada. Sinlan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil, Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka badan racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah Central Plains. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Do Huangnya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin akan membebani, makanya dia tidak terus ngotot. Karena kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat pergi ke sana jika Anda ingin menemukan Ye Xinlan. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta itu. Hal ini akan memungkinkannya menghindari tersesat di wilayah tengah. Kapan Anda bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima petanya. Sekarang, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah Little Fairy Doctor sudah mati atau hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama-lama. Dia harus menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, Anda harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Liu Qing melihat ke arah penjaga yang telah berlari sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di tengah kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangan padanya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu." Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah. Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling berprestasi dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya." Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. "Hati-hati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan masuk ke wormhole.
punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke dalam wormhole. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya. Dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam wormhole. Perahu itu memancarkan cahaya perak cerah. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan santai. Keributan yang digerakkan oleh tubuh racun yang menyedihkan di Central Plains agak melebihi harapan Xiao Yan. Apalagi, ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Magia saat itu, gadis kecil yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, yang bahkan membuat Yao Lao tercengang. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. King Lin, gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di Sky Serpent Mansion lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Sepertinya, setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh Xiao Yan. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 lembah di samping Burning Flame Valley dan Sound Valley, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huo Zunze memurnikan tubuh secepat mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Douzun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat aku mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, flame transformasi kehidupan saat ini yang telah saya buat hanya dapat memungkinkan saya menggunakan lotus api pembasmi sekali. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Saya juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, saya beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam wormhole seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam metode pelatihan perubahan misterius 3 misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekkan. Namun, Xiao Yan sudah mempraktikannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang Burning Flame Valley.
memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam mempraktikkan Skyfire 3 Mysterious Cheng sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, dia secara kebetulan dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan. Ada riak spasial padat menyebar darinya. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara swoosh itu melesat ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam gelap Xiao Yan. Tinjunya secara bertahap mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara swoosh itu menyerbu melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiao Yan, telah tiba. Jangan lupa Maddule di subscribe Sangkyu. Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform itu sepenuhnya dibangun dari bebatuan putih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dengan tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam pekat yang samar-samar menyebar keluar. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang yang akan terlempar keluar setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit wormhole. Cahaya perak lain bersinar di ruang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Dengan segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi, secara alami adalah Xiao Yan, yang telah bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya saat melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Douqi. Hanya saja titik transit wormhole ini sudah begitu megah. Mata Xiao Yan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tempat ini memang daerah pil. Alkemis yang jarang terlihat di daerah lain ini sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terkini di kawasan tengah, lembah sungai es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari lembah sungai es. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Apa yang disebut Poison Lady yang menyedihkan kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Itu hanya tak terduga, lembah sungai es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip,
dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangan itu tampak kabur, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hihi, adik laki-laki ini baru di daerah pilkada kan? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi telah bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa menyanjung Xiao Yan. Kekuatannya mungkin tidak berhasil, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang dia mampu untuk menyinggung. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya, "Dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini." Xiao Yan secara acak memberinya sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Tuan, ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita beracun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu. Kedua sesepuh ini, keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih." Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak, suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah sungai es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun, wanita beracun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengelilinginya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita beracun yang menyedihkan itu menderita telapak misterius mata langit kedua tetua meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah memberikan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Dinginnya kelopak mata Xiao Yan yang diturunkan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, "Di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita beracun yang menyedihkan saat itu?" Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka curiga bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun sudah lama mencari. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita beracun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak fraksi yang ingin beraksi. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani untuk campur tangan sebagai hasilnya. Karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita beracun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara embusan dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiao Yan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat, saya harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya, berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya. Kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan saat dia memikirkan ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling banyak bisa bertarung dengan Dou Zong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan.
dia pasti tidak akan cocok dengan pihak lain jika mereka memiliki dua douzong. Lembah sungai es ini sepertinya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak bisa didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiao Yan, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiao Yan, itu hanya perjalanan sehari atau lebih. Namun, Xiao Yan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan Beast Flames. Harus dikatakan bahwa Pil Region layak menjadi tengah wilayah Central Plains atau bahkan benua Douqi. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiao Yan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisi secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 Beast Flames dan juga telah menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiao Yan menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua Beast Flames yang dia peroleh, kecuali yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api, Life Transforming Flame, memungkinkan benih api untuk berkembang dengan cepat. Pada saat Xiao Yan menggabungkan Beast Flame terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran datar, lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur, banyak jalan lebar terbentang dari hutan dan membentang ke cakrawala. Saya telah tiba. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kemuliaan seperti saat itu. Meskipun demikian, seekor unta yang akan mati karena kurus lebih besar dari seekor kuda. Masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak 1000 meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikah dengan itu sebagai asteris Cao Dan. Pada saat ini, pertengkaran telah terjadi di dalam ruang rapat klan Ye. Seorang wanita dengan pakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang cantik dan cantik dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Omong kosong, seorang pria tua berpakaian hijau di dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam saat dia berkata, "Ini bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye ini? Klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi Cao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Cao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Biarpun aku benar-benar menikah dengan Cao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini?" Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, Anda hanya menyerahkan diri Anda untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi membosankan. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau kamu berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang kamu bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula, kamu sudah lama berbicara tentang orang itu, tapi kapan kita akan bertemu dengannya?"
Saya pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Wanita berpakaian biru itu diam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab itu masih melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Teriakan gembira tanpa sadar dipancarkan saat dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula. Kakak Xiao Yan, Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.